Baik, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas menurut pemahaman saya. Saya akan mempresentasikan mengenai lanjutan, yakni pembahasan di bab 4, yang dimana bab 4 ini kita akan membahas tektonik lempeng ya. Jadi, tektonik lempeng sendiri ini sangat erat kaitannya dengan fenomena alam yang sering terjadi di kehidupan kita. Jadi fenomena alam yang terjadi ini seringkali kita mendengar kaitannya dengan pergerakan lempeng tektonik yang menghasilkan dampak dari alam itu sendiri. Jadi tektonik lempeng ini mempelajari struktur bumi seperti lipatan, patahan, pegunungan, dan benua. Sebenarnya tektonik lempeng sendiri ini merupakan eh, suatu pembahasan yang akan mengarah eh, mengenai proses dari terjadinya sesuatu fenomena yang saya sebutkan tadi seperti lipatan patahan. Nah, pada permukaan bumi itu terdiri dari ada yang namanya lempeng besar dan kecil. Nah, lempeng besar dan kecil ini bergerak di atas mantel secara perlahan. Lalu pada tektonik lempeng ini muncul teori, yakni gabungan dari pergeseran benua dan penyebaran dasar laut, continental drift, and seafloor spreading. Oke, maka setelah ada teori muncul tadi, ada pembahasan mengenai argumen awal tentang pergerakan benua, ya, atau pergeseran benua, continental drift. Jadi Alfred Wegener di 1912 itu mengajukan teori drift benua, di mana pernyataannya itu menyatakan benua pernah menyatu dalam superbenua Pangea. Jadi benua-benua yang saat ini terpisah itu dulunya menjadi satu yang dinamakan superbenua Pangea. Dalam buktinya itu kesesuaian bentuk pantai, kesamaan batuan dan em, fosil yang ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan serta pola glasiasi Paleozoikum. Nah, pada saat itu Pangea terbagi menjadi Laurasia dan Gondwanaland, atau utara itu Laurasia dan selatan Gondwanaland. Lalu pada argumen ini juga ada pernyataan mengenai rekonstruksi paleoklimatologi yang di mana ini menunjukkan pola iklim ya. Jadi menjadi argumen awal di mana rekonstruksi paleoklimatologi ini menunjukkan pola iklim kuno. Jika dahulu benua bersatu seperti apa. Lalu setelah ada fenomena argumen tadi ya, diciptakan argumen dari Alfred Wegener, ada keraguan terhadap pergeseran benua. Oke. Nah, keraguan di sini itu memberikan kritik terhadap si Bapak Wegener ini karena tidak adanya mekanisme yang jelas untuk pergerakan benua. Jadi hanya pernyataan yang disebutkan tadi, tapi tidak ada mekanisme yang jelas. Ini yang membuat eh, argumennya tadi mengalami adanya keraguan kalau tentang pergeseran benua. Karena yang menganggap gaya sentrifugal dan pasang surut memindahkan benua, tapi terlalu lemah. Nah, karena itu banyak ilmuwan di awal abad, kan tadi 1912, di awal abad 20 ya,
setelahnya itu banyak yang menolak teori dari Alfred Wegener karena ya itu tadi tidak ada mekanisme yang jelas. Lalu mengenai paleomagnetisme dan kebangkitan teori. Ini menghubungkan dengan sebelumnya, bahwasanya studi paleomagnetisme ini yang membuat adanya kebangkitan dari teori. Maksudnya apa? Teori yang sebelumnya diragukan karena mekanisme yang tidak jelas, ini muncul studi paleomagnetisme pada awal di 1940 sampai 50-an setelah Alfred Wegener tadi, yang dimana paleomagnetisme ini menunjukkan batuan. Batuannya itu mencatat medan magnet bumi saat terbentuk. Jadi paleomagnetisme ini juga eh, berhubungan juga dengan bukti bagaimana eh, kutub magnet bumi itu bisa berpindah. Oke. Eh, jadi setelah ada studi paleomagnetisme tadi, penambahan lagi ada bukti baru dan sejarah posisi benua. Nah, maksudnya di sini tuh gini, persamaan batuan dan umur batu ya antara Afrika dan Amerika Selatan ya setelah yang ini berhubungan dengan paleomagnetisme tadi ya. Jadi kembali memperkuat teori yang diajukan oleh Wegener tadi. Lalu bukti barunya lain tentang sejarah posisi benua ini mengenai GPS modern yang bisa mengukur pergerakan benua beberapa sentimeter ya per tahun gitu. Itu yang menjadi bukti baru. Dan dari yang telah saya tangkap melalui buku yang telah dilakukan ringkasan kemarin, ya, bahwasanya benua itu telah bergerak setidaknya 2 miliar tahun terakhir yang saling bertabrakan dan terpisah berulang kali. Dan itu yang menunjukkan eh, bagaimana benua saat ini itu bisa terpisah-pisah dan dulunya menyatu. Itu adalah sejarah posisi benua dan bukti baru. Oke, tuh. Dan juga di sub pembahasan selanjutnya itu mengenai penyebaran pantai lautan. Jadi, em, maksudnya di sini ini juga ada kaitannya karena penyebaran dasar laut ya, ini dikaitkan dengan Hess, ya. Pernyataan dari Hess di tahun 1962 yang mengusulkan konsep seafloor spreading, ya, lantai dari laut. Jadi dasar laut tuh diungkapkan ya, dasar laut tuh terbentuk di punggung tengah samudra mid-range ya, mid-range eh, oceanic ya. Yang sebelumnya gini juga sempat disinggung di bab, bab 2 kalau nggak salah mengenai lantai dasar laut bab 3 kalau nggak bab 2. Jadi batuan mantel panas yang ada dalam bumi itu naik di punggung laut, jadi menghasilkan letusan basalt dan konveksi mantel. Jadi ini juga membedakan nantinya mengenai kerak benua dan kerak samudra karakteristiknya. Dan dasar laut akhirnya tenggelam di zona eh, tenggelam ke mantel ya di zona subduksi membentuk palung laut. Dan mengenai usia lantai laut eh, itu didasarkan melalui batuan dasar laut paling muda itu di punggung tengah samudra kaitannya. Jadi semakin tua ke arah palung.
Jadi dijelaskan dulu juga dalam sub poin ini, penelitian magnetik laut itu menunjukkan pola simetri anomali magnetik Fine-Meadows hipotesis itu yang jadi bukti penyebaran dasar laut. Jadi bukti penyebaran dasar laut itu adalah penelitian magnetik yang menunjukkan pola simetri anomali magnetik Fine-Meadows hipotesis. Dan pengukuran laut dalam dan penanggalan fosil itu membuktikan kesesuaian usia batuan dengan prediksi magnetik. Ini juga menjadi hmm, bukti ya mengenai pengeboran laut dalam dari fosil dia yang menunjukkan kesesuaian usia batuan. Jadi eh, paleomagnetisme tadi juga dijadikan beberapa sumber lain melalui ini sebagai bukti tambahan, tidak hanya berdasarkan magnetik prediksi ini saja. Dan tadi kita sudah bahas menyinggung lempeng. Struktur lempeng itu memiliki jenis batasnya. Batas lempeng ada tiga. Ada divergen, konvergen, transform. Kalau divergen itu lempengnya menjauh. Gampangannya divergen itu keluar, konvergen itu masuk. Dan transform itu lempeng bergeser sejajar. Jadi divergen itu bergerak menjauh, membentuk punggung laut. Nah, kalau konvergen itu lempeng bertabrakan untuk palung. Nah, oke. Nah, oke. Selanjutnya mengenai batas divergen. Nah, batas divergen itu terjadi ketika kerak diregangkan, maka terbentuk lembah atau dan ini letusan basalt. Contohnya di lembah ratakan Afrika Timur. Dan jika retakan meluas dalam batas divergen ini, maka air laut masuk dan membentuk laut sempit seperti Laut Merah. Dan bagian benua yang menipis itu kemudian menjadi tepi pasif, pasif margin. Itu untuk batas divergen. Nah, untuk batas konvergen, ini ada laut-laut, laut benua, benua-benua. Jadi penjelasannya mengenai laut-laut ini salah satu lempeng menunjam membentuk palung laut dan busur pulau vulkanik. Untuk laut benua, ini lempeng laut menunjam di bawah benua menghasilkan gunung api, andesit ya, sabuk pegunungan muda. Nanti kita akan membahas ini di bab 5 dan benua-benua. Ini keduanya bertabrakan lalu kerak menebal ya. Keraknya menebal terbentuk pegunungan lipatan besar. Oke. Untuk yang transform, ini yang di San Andreas itu. Jadi dua lempeng bergeser secara horizontal, menghasilkan patahan transform. Oke. Jadi selanjutnya mengenai mekanisme. Untuk mekanisme sendiri, bisa saya katakan kalau naiknya atau turunnya permukaan laut itu dipengaruhi oleh laju penyebaran lempeng. Jadi apa yang saya maksudkan, jika penyebaran cepat, maka punggung laut membesar, volume laut naik, dan laut meluas ke daratan. Jika penyebaran melambat, maka laut surut. Itu yang menjelaskan mekanisme gerak. Oke. Nah, pada intinya
Tektonik lempeng itu menjelaskan distribusi gempa yang berkaitan dengan fenomena alam. Jadi teori lempeng tektonik ini lahir. Jadi yang saya sebutkan di awal, yakni kaitannya dengan Wegener, Alfred Wegener dan Hess. Dan bukti kuatnya itu berasal dari paleomagnetisme, ya, studi magnetit batuan. Lalu ada anomali magnetit laut yang tadi di anomali magnetik laut itu kita menyebutkan Feynman-Matthes hypothesis, ya, itu sebagai bukti penyebaran dasar laut. Jadi kaitannya bukti penyebaran dasar laut dan studi batuan tadi, paleomagnetisme. Terus ditemukan bukti baru, yakni melalui GPS terkini, ya, yang bisa mengukur, melihat. Terus tadi juga kita menyebutkan data pengukuran laut dalam. Dan gerakan lempeng itu didasari oleh konveksi mantel, dorongan punggung, bridge push, dan slab, tarikan slab, slab pull, ya, yaitu di bab 4. Singkatnya saja, bahwasanya dari pergerakan tektonik lempeng, Alfred Wegener itu menemukan atau menyatakan teorinya tadi, ya, bahwasanya benua pernah menyatu dan Pangea tadi terbagi menjadi dua, utara selatan, Laurasia dan Gondwana. Tapi dibantah adanya keraguan tadi karena tidak menjelaskan mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas di sini karena dia menyatakan gaya sentrifugal tadi, ya, itu dapat meninggalkan benua dan pasang surut maksudnya. Tapi kita ketahui saat itu ilmuwan-ilmuwan menyatakan itu terlalu lemah untuk menggeser, jadi nggak memungkinkan untuk uh, bisa gitu, uh, bisa menyebar terpisah gitu, ya, mengenai pergerakan benua maksudnya. Lalu muncul studi paleomagnetisme. Jadi ini ya untuk jadi awal dari kebangkitan teori yang dimana studi paleomagnetisme ini eh, terekam dari data magnetik yang ada di dalam batuan. Ini juga menjadi bukti dari pergerakan eh, medan kutub magnet. Lalu setelah studi paleomagnetisme terdapat bukti baru tambahan yang menjelaskan sejarah posisi benua itu seperti apa, ya, dari persamaan batuan tadi, umur batuan dan antara utara dan selatan tadi, ya. Jadi studi paleomagnetisme itu yang kembali ya, memperkuat, ya, kebangkitan teori tadi, berkuat si Wegener. Terus bukti baru tambahan mengenai GPS modern, ya. Ini poinnya tadi yang saya sebutkan dalam ringkasan. GPS modern itu mengukur pergerakan. Dan tektonik lempeng itu yang sub pertama. Yang kedua yang mengenai tektonik lempeng ada dalam penyebaran dasar laut, yang dimana ini adalah kaitannya mengenai pernyataan dari Hess tahun 1962 tentang konsep seafloor spreading-nya milik Hess, bahwa dasar laut itu terbentuk di bumi tengah samudra mid-range oceanic itu bergerak menjauh, ya, konvergen, dan batuan mantel panas itu tadi naik di bumbung laut menghasilkan letusan basal. Ini yang akan menjadi eh, batasan, batas-batasan dari ada divergen, konvergen, transform itu dari sini. Karena kalau kaitannya mengenai
batuan yang naik ke pumbung laut, terus menghasilkan letusan, basalt, terus ada akhirnya tenggelam ya, terbentuk sana subduksi, bentuk palung, itu kan nanti dari terbentuk kaitannya dengan Island Arc dan Continental Arc. Misalnya yang berkaitan itu merupakan studi korelasi antara lempeng tektonik dari hukum pernyataan Hess dan Wegener yang paleomagnetisme tadi. Oke, itu untuk di bab 4 menurut pemahaman saya. Dan di bab 5 ini masuk pada sebentar. Jadi di bab 5 ini mengenai sabuk pegunungan dan kerak benua. Jadi sabuk pegunungan sendiri ini terbentuk dari batuan yang semula terendapkan di laut, lalu terangkat menjadi dataran eh, menjadi daratan tinggi dalam jutaan tahun. Dalam prosesnya ini melibatkan deformasi, vulkanisme, sedimentasi, pelapukan, erosi. Ini eh, mungkin kalau kita membahas mengenai studi kasus yang eh, sebagai awalan pengantar di Karangsambung, saya juga perlu membaca lebih lanjut dan melihat bagaimana ya sebenarnya nanti. Tapi sepengetahuan saya di Karangsambung itu kan dia tuh awalnya kan sebenarnya itu laut dalam ya, dasar laut gitu ya, tapi dia terangkat sampai eh, menjadi perbukitan di daratan. Ini juga bagian dari contoh studi kasusnya yang terangkat karena eh, jenis litologi dan karakteristik dari tanahnya juga ini menunjukkan bahwa itu terangkat yang awalnya sebenarnya itu dasar laut. Oke, itu untuk awalan aja. Jadi eh, untuk ciri umum ya, ciri umum sabuk pegunungan itu bentuk rantai panjang dan umumnya tersusun atas batuan sedimen, vulkanik, dan metamorf yang mengalami deformasi kuat. Terus ada yang namanya aktivitas magmatik intrusif ya. Ya mungkin itu ya setahu awalan dari penjelasan ciri umumnya yang mudah dipahami. Ini singkat saja. Lalu eh, mengenai faktor pengendali dan pendekatan sistem. Oke, atau ya faktor pembentuk lah ya. Oke. Eh, faktor utama dalam pembentukan pegunungan ini adalah deformasi intensif atau orogeny ya. Jadi lipatan patahan itu nanti juga bisa membentuk pegunungan. Oke, poin pertama, lipatan patahan ini ya merupakan deformasi intensif ya. Lalu ada isostasi ya. Jadi kerak tebal ini mengapung lebih tinggi eh, di atas mantel. Ya, ini akan mengalami kayak keseimbangan nantinya isostasi ini. Lalu ada pelapukan erosi ya. Ini menurunkan pegunungan dan menyeimbangkan kerak. Ini kan ada kaitannya dengan yang isostasi tadi. Dan pendekatannya itu hmm, interaksi ya, tentu interaksi antara tektonik tadi. Oke. Lalu proses tektonik dan isostasi ya. Jadi
Prosesnya itu seperti ini. Saat batuan itu ditekan, maka terjadi deformasi besar hingga foliasi. Gampangannya gini, isostasi ini menjaga keseimbangan ya. Jadi untuk pelabuhan erosi sendiri akan mempercepat penyeimbangan tersebut dengan menurunkan ketinggian pegunungannya. Nah, proses ini itu berlangsung itu membentuk siklus yang namanya siklus pembentukan dan penghancuran pegunungan. Jadi pembentukan itu didasari oleh sistostasi dan erosi. Sistostasi menjaga keseimbangan, sedangkan erosi itu mempercepat penyesuaian keseimbangannya. Lalu hmm, komposisi batuan dan metamorfisme. Oke, dalam eh, kandungannya muatan dari sebuah pegunungan ini dari yang saya pahami dan saya baca sebelumnya itu banyak mengandung batuan ultramafic ya dari mantel yang naik ya. Jadi ketika terjadi deformasi tadi itu membuat yang dari mantel itu naik ya batuan ultramafic. Eh, jadi dari aktivitas tersebut itu menambah ketebalan di kerak benua. Jadi intinya komposisi batuan ini ultramafic ya, karena yang terangkat tadi dari mantel yang naik selama deformasi terjadi tadi ya. Terus ada orogeny dan konvergensi, kan orogeny tadi kan deformasi intrusif ya. Jadi orogeny ini merupakan proses pembentukan yang berakibatkan dari gaya kompresi tekanan. Jadi terjadi kalau konvergensi ini ketika terjadinya itu menghasilkan lipatan, patahan, intrusi magma. Jadi sebelumnya kita kan sudah menjelaskan untuk konvergensi sendiri itu ada samudra benua, samudra benua, atau laut benua ya, samudra benua deh. Iya, samudra benua, terus benua-benua, dan satunya samudra-samudra ya, Bang. Ya, mohon koreksinya aja ya. Oke, ya untuk konvergensi samudra benua ini dia itu terjadi di zona subduksi yang dimana magma naik itu membentuk gunung api ya. Magma yang naik membentuk gunung api. Jadi dorongan bergerak menjauh akibat kerak yang menebal. Gampangnya kan terjadi konvergensi tadi kan dia itu bergerak menjauh. Nah, bergerak menjauh ini dia itu terjadi di zona subduksi gitu ya. Oke, terus mungkin sebentar saya jelaskan kembali kalau gimana ya gampangnya itu kalau samudra-samudra itu membentuk palung laut ya di dalam. Sedangkan samudra benua itu dia akan menunjam di bawah benua. Karena samudra ini umurnya lebih tua. Hmm, ya, ya, dia kan turun gini. Oke. Nah, untuk samudra benua ini menghasilkan gunung api ya di daratan. Ini island arc. Sedangkan yang samudra-samudra itu membentuk continental arc. Sama-sama terjadi di zona subduksi. Hmm, hanya saja eh, tektonik ya.
tektonik dan vulkaniknya itu berbeda. Jadi kan dia ini antara samudra-samudra nih. Sedangkan kalau samudra benua itu samudranya yang kalah yang akan menginjak. Sedangkan posisi untuk samudra samudra itu beda, tidak menunjang seperti yang samudra benua dan hasil vulkaniknya juga berbeda. Yang kalau samudra-samudra itu akan terbentuk palung laut di bawah ya continental arc ya. Kalau island arc ya yang di daratan itu tadi dipengaruhi atau diakibatkan oleh si samudra benua. Sedangkan untuk benua benua ya itu keduanya itu bertabrakan. Jadi ya karena tabrakannya jadi itu membuat keraknya menebal, maka terbentuk pegunungan lipatan besar ya, seperti Himalaya. Oke, itu untuk penjelasan dari konvergensi ya. Dan ini ada sub pembahasan mengenai pola lipatan aliran. Jadi untuk pola lipatan aliran sendiri eh, itu dapat muncul bersamaan karena dengan dorongan ya. Oke, jadi dari pola lipatan aliran itu bisa menjelaskan kenapa batuan dalam itu batuan dari dalam ya, kan? Dan dalam itu bisa ditemukan di permukaan. Itu kan karena ada gaya angka tadi ya, dorongan ya, dorongan dari bawah ke atas. Itu karena aliran dari bawah. Itu namanya karena aliran plastis kerak bawah. Oke, oke. Terus kita bisa geser ke tahap pasca organik dan patahan normal. Oke, tahap, tahap pasca organik dan patahan normal. Oke, jadi setelah terjadi deformasi, itu setelah dari deformasi ya, dorongan, tekanan, ya, itu kerak akan menyesuaikan secara isostatik tadi ya, penyesuaian, penyesuaian keseimbangan ya. Karena kan dia kerak itu naik ya, ya itu akan mengalami isostatik ya, akan mengalami setelah dorongan akan mengalami kayak keseimbangan ya. Dan itu akan memungkinkan mengalami patahan normal. Oke. Dan patahan normal ini nanti dari panas mantel dan penipisan kerak itu dapat menyebabkan kerak retak dan turun membentuk lembah. Jadi setelah mengalami penyesuaian dan bisa mungkin mengalami patahan normal, lalu yang panas dari mantel itu akan menipiskan kerak. Nah, menyebabkan kerak ini retak dan turun membentuk lembah. Lembah itu berarti yang V, ya V. Kalau di dalam eh, penjelasan mengenai kontur ya. Oke, itu. Oke, jadi untuk terakhir ini mengenai isostasi dan ketinggian gunungan. Oke, jadi ketinggian itu ketinggian dari pegunungan itu berhubungan dengan ketebalan kerak ya. Kerak lebih tebal maka akan lebih lebih tinggi. Jadi eh, isostasi yang tadi dorongan itu kan dia kan naik ya naik. Nah itu akan membentuk tadi kan pengaruh dari deformasi ya isostatik tadi itu kan bisa menjadi penyebab dari faktor terbentuknya pegunungan kan tadi sudah dijelaskan. Nah, dari situ eh, dari situ korelasi antara isostasi dan ketinggian pegunungan. Jadi
Kalau yang terangkat ini keraknya tebal ya, itu maka lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau kerak yang terangkat ini tidak begitu tebal, maka ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi. Itu singkat dari pemahaman saya. Oke. Dan ringkasannya, eh, di sebelumnya kan membahas mengenai tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng ini berhubungan korelasi dengan bagaimana terbentuknya benua benua sekarang ini ya kan tadi pernyataannya mengenai benua itu ya karena terpisah-pisah menjadi yang tersatukan ya membentuk yang disebut Pangea. Tapi kan karena studi sejarah posisi benua baru, bukti baru itu membuat benua itu terpisah ya berapa miliar tahun yang lalu kan benua ini tabrakan dan akhirnya terpisah dan itu ada studi pengukuran yang tadi bukti baru dari GPS ya, yang bisa mengukur pergerakan benua. Ditambah studi paleomagnetisme yang memperkuat teori Alfred Wegener yang sempat diragukan. Terus yang hukum Hess, maaf, pernyataan dari Hess itu menjelaskan dalam dasar lautnya. Kalau kawannya kan dari daratan itu Wegener ya, itu tadi ya. Jadi eh, terus itu untuk mengenai korelasi antara dua babnya. Sedangkan pada bab 5 ini untuk isostasi atau organik ya tadi, maaf ya, organik ya organik, sorry maaf. Untuk organik tadi itu yang menyebabkan lipatan, patahan, dan intrusi magma. Dan akhirnya pegunungan itu jadi deformasi gini. Deformasi dorongan ya yang dari kerak itu untuk naik itu akan eh, membentuk sebuah pegunungan, ya, sabuk pegunungan atau pegunungan. Nah, ketika kerak yang terangkat tipis, maka pegunungannya juga tidak terlalu tinggi. Ketika tebal, maka dinyatakan bahwa tadi gunungnya itu tinggi. Nah, di sini kaitannya antara isostasi dan pegunungan. Untuk orogenik sendiri, tadi kita telah menjelaskan bahwasanya orogenik itu eh, proses pembentukan pegunungan akibat kayak kompresi. Jadi setelah didorong, maka dalam atasnya itu ketika terangkat itu akan mengalami isostasi. Oke, oke kita sepakat tentang itu. Dan hal tersebut itu bisa mengakibatkan eh, kemungkinan patahan normal dan lipatan ya, karena bisa muncul ini secara bersamaan karena dorongan. Jadi kemungkinan itu dua, eh, karena aktivitas yang naik tadi ya akan menghasilkan lipatan dan patahan normal ya. Jadi yang dari dalam juga akan terangkat itu batuan-batuannya bisa sampai ke permukaan ya, karena aliran dari kerak bawah tadi. Oke, tuh. Oke, mungkin itu terus eh, sudah ya. Mungkin itu ya intinya saling berkaitan korelasinya seperti itu. Oke. Ini sudah saya jelaskan sesuai pemahaman saya. Menyusulkan dalam beberapa subpoin dalam bab yang ada di buku. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya di bab 4 dan bab 5 ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menyampaikan. Jadi kita juga sama-sama belajar di sini. Jadi ini adalah penyampaian menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi pemahaman saya seperti itu.
Memang dari bab pertama sampai bab sekarang kelima ini memiliki kaitan ya, kaitan. Yang di bab pertama awalan dan dua itu menurut saya menjadi gambaran awal saja ya secara general. Sedangkan di bab selanjutnya ini mulai masuk tiga, empat, lima yang kemarin ya dan saat ini menjelaskan secara detail bagaimana kaitan atau korelasinya dari general yang di awal didetailkan lagi di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.